Allahu Akbar, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ikhtassahu bisari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Wa qala ta'ala aydan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan mudah-mudahan ibadah yang sudah dan yang akan kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya an Umar radhiyallahu ta'ala anhu jaa anna rajulan jaa ilaihi bi ibnihi faqala inna ibni hadha ya'uqqani. Faqala Umar ilal walad ama takhafullaha fi uquqi walidak, ila akhir riwayah wa akhir hikayah. Saudara yang dimuliakan Allah, satu hikayat, satu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang datang ke rumah Sayyidina Umar membawa seorang putra. Seorang lelaki ini datang ke rumah Sayyidina Umar membawa anaknya yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian seseorang ini berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, anak saya durhaka sama saya. Inna ibni hadza ya'ukuni, anak yang saya bawa saat ini anak durhaka sama saya."
Sehingga Sayyidina Umar berkata kepada putranya, "Ama takhafullaha fi uquqi walidak?" Wahai anak, kamu tidak takut kepada Allah kalau kamu durhaka sama orang tuamu? Kalau orang tua masih hidup, Allah memberikan peringatan kepada kita lewat firman-Nya, "Wala takun lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Kata Allah, kalau orang tua masih hidup, jangan berkata ah kepada mereka. Wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Wa qul lahuma, dan berkatalah kepada mereka qaulan karima, dengan perkataan yang baik. Sayyidina Umar bertanya kepada putranya, kamu gak takut sama Allah? Kamu durhaka sama Allah? Sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah, mungkin sering kita dengar riwayat ini. Alqamah azimus sadaqah, orang yang gemar bersedekah. Bahkan ibunya pernah berkata sama Rasulullah, "Anakku kalau bersedekah, berapa dirham yang dikeluarkan tidak ada orang yang tahu. Begitu besar kemuliaan untuk mendermakan hartanya di jalan Allah." Bahkan kata ibunya, putra saya Alqamah ibadahnya hebat, salat siang dan malam sunnah semua dikerjakan, puasa sunnah, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala sakaratul maut, falam yantik lisanuh min qawli la ilaha illallah, tatkala sakaratul maut datang kepadanya, lidahnya, lisannya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir usianya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alqamah ibadahnya rajin, hebat kepada Allah ibadahnya, sering mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa lisannya ketika akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ketika sakaratul maut, hubisa lisanu, anak Adam dipenjarakan lidahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal yang saat itu berbicara kepada Allah. Datang Sayyidina Ali atas perintah Rasulullah, datang Sayyidina Umar, datang Sayyidina Abu Bakar, datang Salman Al-Farisi atas perintah Rasulullah. Laqinu Alqamah bila ilaha illallah, ajarkan Alqamah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diajarkan sama sahabat Rasulullah, diajarkan sama Sayyidina Ali, diajarkan oleh Sayyidina Umar. Ini sahabat Rasulullah yang membimbing mereka, tapi dia tidak bisa lidahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dipanggil ibunya oleh Rasulullah. Ibunya mengatakan, saya murka kepada anak saya marah sama anak saya. Dan saat itu Rasulullah menemui, singkat cerita, Rasulullah menemui Alqamah, disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika diajarkan, ketika ibunya saat itu sudah memaafkan kesalahan Alqamah sebelum meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga putra yang datang menemui Sayyidina Umar ditanya sama Sayyidina Umar, kamu gak takut sama Allah durhaka sama orang tuamu? Saudara, ada kalanya anak tuh durhaka sama orang tua, tapi jangan lupa ada kalanya orang tua durhaka sama anak, saudara. Ini riwayat akan memberikan informasi kepada kita bahwa ada orang tua yang durhaka sama anaknya. Bakti yang
anak sama orang tua tidak terputus dengan kematian. Bakti anak kepada orang tua tidak terputus dengan perbedaan akidah. Sampai ketika anak ini ditanya oleh Sayyidina Umar, kamu gak takut durhaka sama Allah? Inna min haqqil walid kada wa min haqqil walid kada. Diceritakan sama Sayyidina Umar, sama orang tua harus sopan, sama orang tua harus patuh. Tidak boleh mengatakan tidak boleh membentak mereka. Bahkan kategori anak yang durhaka sama orang tua, cukup dia menutup hidungnya ketika sedang mengantarkan ayah atau ibunya ke dalam kamar mandi. Itu anak durhaka sama orang tua. Kemudian anak ini balik nanya sama Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin. Ini anak nanya sama Sayyidina Umar, ama lil ibni ala walidihi haqqun. Kalau saya harus tunaikan hak yang dipunya oleh orang tua saya, kalau saya harus melakukan hak yang harus orang tua saya dapatkan dari saya. Sekarang saya tanya sama engkau pemimpin umat, sekarang saya tanya sama kamu Amirul Mukminin, adakah hak yang mesti saya dapatkan dari orang tua saya? Apakah ada hak yang mesti saya dapatkan dari bapak dan ibu saya? Sayyidina Umar mengatakan, na'am, ada. Apa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengutip hadis Rasulullah SAW, yuhassinu ismahu. Yang pertama, berikan nama anak yang bagus. Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kata Rasulullah, nama kalian satu persatu pada hari kiamat akan dipanggil beserta nama bapak kamu, maka perbaguslah nama-nama kalian, kata Rasulullah. Apa yang kedua Sayyidina Umar? Yu'allimuhul kitab. Kewajiban bapak sama anak, yang anak mesti dapatkan haknya dari orang tua. Orang tua mendidik dan mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Sudahkah kita biarkan anak kita nggak mampu membaca Al-Quran, saudara? Apakah sampai saat ini kita biarkan anak kita tidak bisa membaca Al-Quran? Kalau kita meninggal dunia, siapa yang sampaikan bacaan Quran untuk kita, saudara? Sebab bismillah, seorang qadi diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab anaknya membaca bismillahirrahmanirrahim. Sama saling introspeksi. Sudahkah kita mengajarkan anak kita Al-Quran? Saya sebagai ayah tidak mampu mengajarkan anak saya Al-Quran. Panggil guru dan titipkan dia untuk diajarkan Al-Quran. Sebab orang tua akan tanggung jawab, anak akan nuntut nanti di hari kiamat, saudara. Maka ada riwayat mengatakan, ada orang tua sedang disuruh oleh Allah menuju ke dalam surga. Silahkan anda masuk ke dalam surga. Amal ibadah anda hebat di mata saya, amal kebaikan anda banyak di mata saya. Silahkan anda masuk surga. Tapi tatkala seorang ayah itu sedang berjalan menuju surga, anaknya mengatakan, saya tidak ridho orang itu masuk ke dalam surga. Itu ayah saya tidak ridho. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan saya, dia peduli dengan ibadahnya, dia peduli dengan bacaan Qur'annya, tapi dia tidak peduli, dia tidak memerintahkan saya membaca Al-Quran, dia tidak pernah memerintahkan saya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Saya tidak ridha, maka Allah perintahkan kepada malaikat, turunkan dia bersama anaknya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Sayyidina Umar saat itu, faltafata Umar ilal ab, kamu wahai ayah, anta taqul inna ibni ya'ukuni. Tadi kamu bilang anakmu durhaka sama kamu. Apa Sayyidina Umar mengatakan?
qad aqaqtaka qabla ayyuqaka, kamu duluan yang durhaka kepada anakmu, kemudian anakmu ikut karena kedurhakaan yang kau lakukan kepada anakmu. Qum anni, bangun dari saya dan tinggalkan saya, kata Sayyidina Umar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita didik anak kita untuk bisa membaca Al-Quran. Ketika Rasulullah diambil oleh Allah di usia ketika ayahnya Rasulullah meninggal dunia di dalam perut ibunya 2 bulan, meninggal Abdullah bin Abdul Muttalib. Taqulul malaikah, itu malaikat protes sama Allah, ya Allah, kenapa kau matikan ayah dari kekasihku? Apa Allah bilang? Innal aba, seorang bapak itu berkewajiban mengajarkan anaknya, mendidik anaknya. Tapi kenapa saya matikan bapaknya? Karena saya yang akan mendidik dan mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai ayah mulai hari ini didik dan ajarkan mereka, karena mereka akan menjadi tabungan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan anak, mudah-mudahan dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kita mampu mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kelak anak kita akan bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-masabihi al-durar. Mattasalat aynun bi nadharin wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء